kalian uji nyali, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya tarik tuh Bang Ahmad ya, di situ yang di limbah tadi kan. Bang Ahmad, temenin apa? Udah tadi berani lo sendiri, sekarang jadi gue juga. Temenin yuk. Iya dah, mangganya kita ambil yang bekas jatuh tadi, main buat besok. Jalan kucuk. Udah berasa gak enak pas saya ngambil mangga, iseng saya nengok lah, saya berdua sama Bang Ahmad. Pas saya nengok gini, nah iya, di atas pohon ada cewek yang tadi. Yang tadi saya bilang, kepala produksi sama kepala teknisi ini keluar dari situ. Karena kan musolanya di luar dari ruangan mesin 4 ini ya. Keluar dengan santai di jalan keluar. Saya ngomong dong ya, Pak, ini anak buah Pak. Gawat nih kesurupan. Udah gak apa-apa, orang belum selesai ritualnya. Dia gitu, ritual apa? Udah kamu gak usah tahu, gak perlu tahu. Ini titipan dari owner. Saya cuma butuh, saya ingin disempurnakan dan gitu. Jauh sebelum ada pabrik ini, saya pernah, maaf ya, meninggal di sini. Si wanita ini? Wanita ini diperkosa lah Bang, sama 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam makin seram. Nah sob, kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber dari Bekasi. Ia ingin menceritakan sebuah pengalamannya ketika ia bekerja di salah satu pabrik yang terkenal nih di daerah Bekasi. Gue juga penasaran nih pabrik apa nih. Terkenal sih soalnya se-Indonesia. Mungkin langsung aja kita tanya-tanya. Selamat malam Bang Tito. Iya Bang Nardi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa Bang? Insya Allah Bang. Insya Allah. Udah buka? Belum Bang. Oh belum ya? Oh iya belum buka ya, bener ya. Lagi. Nunggu beduk ya? Iya. Beduk Johor apa beduk asar? Johor boleh sih ada, iya kan? Oke, Bang Tito, terima kasih nih sekali lagi udah jauh-jauh mau hadir ke studio obrolan tengah malam ini dan ingin membagikan sebuah kisah pengalamannya. Betul Bang. Ini di tahun 2010. Kurang lebih 2010 Bang. 16 tahun yang lalu Bang. Iya. Masih inget banget. Alhamdulillah masih ingat Bang. Oke. Dan kacau sih ini pabrik yang ada di daerah Bekasi. Dan Bekasi ini kan banyak pabrik nih Bang. Banyak banget. Nah pabrik ini yang tempat lu kerja ini maksudnya terkenalin dari segi apa nih Bang? Merek Bang. Oh. Semua orang tahu. Semua orang tahu? Semua orang tahu, orang Indonesia pasti. Tapi kalau misalnya nanti lu sebut, penonton ini pasti tahu ini pabriknya ada di mana? Gitu, takutnya gitu. Kemungkinan banyak yang spill sih. Tapi pasti tahu? Pasti tahu. Berarti di kalangan masyarakat pabrik itu yang udah terkenal sama keangkerannya? Kalau keangkerannya nggak tahu ya kayaknya. Karena kan di dalam juga ditutup juga Bang. Oh. Ditutupi. Oh nggak terlalu... Ya mereka tahu pabrik tersebut sudah lama dengan merek tersebut. Tapi kalau untuk angker atau gimana ya warga situ sih nggak ada yang tahu. Cuma karyawan-karyawan yang Hanya orang dalam yang tahu. kerja di situ ya? Di situ. Oke. Gue juga makin penasaran nih sama cerita lo seperti apa isinya. Dan tapi juga tadi juga gue denger spion itu, wah ini kacau juga sini ya. Di tahun 2000 pas itu ada iya suatu tragedi ya. Wah kacau sih, nggak punya hati nurani sini Bang. Oke Bang Tito, mungkin ditahan dulu untuk ceritanya nih ya. Iya. Nah buat kalian semua yang penasaran sama ceritanya Bang Tito seperti apa, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang Tito, udah siap? Siap. Kita buka berarti ya? Ya. Oke. Obrolan tengah malam? Kita
Oke nih, Bang Tito. Ya. Itu gimana tuh, Bang? Cerita lengkapnya, silakan. Jadi waktu itu tahun 2010 saya bekerja di salah satu perusahaan bergerak di bidang farmasi obat-obatan. Oh, 2010. Ada makanannya juga, Oke, ada oke. minuman juga. 2010 yang lalu. Udah lama banget berarti ya? Lumayan. Daerah mana, Bang? Di daerah Bekasi. Oke. Iya. Jadi di mana perusahaan itu memang sudah lama di situ, di Bekasi udah terkenal lah ibaratnya dari tahun 80-an lah kurang lebihnya. Udah ada. Nah, terus saya itu bekerja di situ diterima sebagai quality control. Quality QC. control. Iya. Jadi kan produknya setelah diproduksi ada QC-nya dulu, Bang. Oh. Dicek dulu apakah ini layak atau tidak dijual atau bagaimana. Kita Oke. cek dulu. Nah, setelah itu kita masuk. Awal-awal itu kan kita masih masuk pagi karena kan situ ada 3 shift. Pagi, siang, sama malam. Jam berapa aja? Kalau masuk pagi itu jam 7 sampai jam setengah 4. Nah, kalau masuk siangnya itu jam 3 sampai jam 11. Nggak salah ya. Jam 11. Terus malamnya lanjut jam 11 sampai jam 7 pagi. Berarti nggak pernah berhenti dong? Nggak pernah berhenti. Produksi terus, Bang. Oke. Kalau untuk obat-obatannya dia memang masuknya pagi terus, Bang. Nah, di sini saya ini kan bisa dibilang makanan atau minuman yang bisa dibilang itu ada obatnya juga. Iya. Mungkin pasarnya buat anak-anak atau gimana ya. Jadi harus diproduksi terus 24 jam. Nah, di situ saya sebagai quality control pastinya ngakuin pengecekan setiap hari, setiap detik bahkan produk itu berjalan. Jadi fokus di situ dulu pekerjaan. Awalnya karena emang nggak ada yang aneh-aneh ya, saya nggak kepikiran aneh-aneh di awalnya. Jadi ya udah berjalan seperti biasa. Kemudian mulai bertukar shift selama itu kan seminggu sekali tukar shiftnya. Oh. Jadi misalnya dari shift pagi selama 6 hari karena hari Minggu pasti kita libur. Sabtu bisa jadi setengah hari, bisa jadi libur juga. Intinya Senin sampai Jumat itu pasti masuk. Nah, terus pas lagi awal itu kan kita masuk pagi dulu. Senin sampai Jumat pagi. Nah, terus minggu depannya baru tuh habis pagi pasti langsung malam di hari Seninnya. Jadi turun shift gitu, Bang. 3, 2, 1. Oh, Gitu. oke. Jadi awalnya shift 1 dulu, ntar minggu depannya shift 2, shift 3, minggu depannya shift 2, baru shift 1 lagi, minggu depannya lagi. Jadi seminggu sekali ganti shiftnya gitu. Nah, di situ untuk di bagian quality kan kita gabung sama produksi nih. Produksi mah di belakang areanya, ada juga sih di area dekat-dekat quality, cuman kita di tengah-tengah proses nih, sama di akhir. Di quality ini, di sini tuh deskripsinya gini, Bang. Jadi ada mesin banyak. Jadi pabriknya ini gede, Bang. Seluas apa ya? Kayak pergudangan, Bang, sepintasan. Tapi di dalamnya itu ada produksi di dalamnya. Jadi ada mesin pengolahan di belakang, ada tangki-tangkinya. Ke depannya tuh mesin pengisian. Produksi untuk ini kan bahannya ada yang cairan ya, bentuknya air ya. Iya. Diisi ke dalam kemasan. Ada yang kaleng, ada yang botol segala macem diisi lewat conveyor, baru tuh kita ngecek di situ di depan ini setelah dia pengisian. Nah, setelah itu baru lewat lagi produksi segala macem, di packing, selesai di palet. Itu kita juga ngelakuin semacam kayak pengecekan ulang, tapi ini barang habis diproduksi nggak boleh dijual dulu, Bang, kalau di situ. Kenapa? Istilahnya kalau di situ jadi ada pengecekan lagi dari bagian laboratorium, Bang. Nanti ada lagi pengecekan. Kita ambil sampel dari beberapa palet yang menentukan itu produk layak jual atau tidak. Itu kurang lebih sekitar 3 mingguan. Kita endepin dulu di gudang. Nah, itu kita juga yang ngasih tanda lah, semacam kayak kertas catatan produk ini ada di situ, produknya apa, rasa apa, kayak gitu. Kita tanda tangan, ntar dibawa ke gudang, baru nanti urusan orang lab ada lagi. Lab ini sama kita sama, satu departemen. QC juga. Nah, dari situ mulai tuh masuk
malam kan, saya bilang malam. Di minggu pertama. Masuk malam, hari pertama sih saya ngerasa, kalau saya ngerasanya itu belum janggal. Tapi buat teman saya, itu udah janggal duluan. Kenapa? Karena waktu itu gini, ada sosok yang menyerupai teman saya. Itu. Maksudnya? Di dalam lab ini kan, kita kan kantornya di lab. Ya, jadi waktu itu teman saya namanya Ardi, dia itu satu shift sama saya karena tadi kan saya bilang ada banyak mesin. Kita di situ ada salah satu mesin, saya di mesin ketiga, sebutnya mesin ketiga, pengemasan produk. Di situ 4 orang. Nah, di situ satu mesin ini quality controlnya ada 4 orang, ada senior 1 orang di situ. Jadi yang 3-nya ini anak-anak kontrak, satunya senior di situ udah karyawan. Nah, jadi kita ini disuruh nih, yang anak kontrak kan, disuruh ke lab. Nah, ini biasanya setiap produk ini running, itu kita ngelakuin pengecekan kadar gulanya, segala macam. Kita harus ngambil sampel, Bang. Dari proses produksi, takutnya ntar kadar gulanya tiba-tiba naik atau gimana, gak sesuai standar, itu harus di stop. Nah, kita ambil sampel segala macam, itu kan ngeceknya di lab. Saya sendiri. Nah, teman saya ini si Ardi, pas saya lagi di lab, dia ada lagi duduk, Bang. Duduk nih di dalam lab, masuk malam, ya kan? Nggak ada orang lab atau orang kantornya, nggak ada. Kepala QC juga nggak ada, supervisor juga nggak ada, cuman ada kita sama anak lab cewek, itu juga dia lagi ngambil sampel di belakang. Saya masih ingat, sebut aja Sinta kan gitu. Si Sinta ini lagi ke belakang, saya di situ. Saya ngelihatnya ada Ardi lagi duduk, lagi nulis. Ya udah saya ngecek aja, tadi yang kadar gulanya segala macem. Udah saya catat di kertas, taruh di buku, saya catat, sisanya saya buang. Yang tadi sampel saya buang dong, udah. Saya bilang gini, Dik, makan nggak? Saya bilang gitu. Diem aja dia, wajahnya polos aja, nyatet kan. Kata saya, kagak denger kali ini anak, biarin aja, gue udah lapar. Yang gitu, karena masuk malam kan terserah kita istirahatnya jam berapa ya. Saya keluar dari ruang lab itu, kantor, pergi ke LAN. Pas sampai di LAN, saya lihat dia lagi nyatet juga. Lah, kok cepet amat, kan saya jalan nih, nggak nyampe 5 menit, Bang. Dari kantor tadi ke LAN ini nggak nyampe 5 menit, orang kelihatan tuh LAN-nya di depan. LAN ini apa ya? Produksinya, LAN produksi. Jadi di produknya ini kan lewatin conveyor, Bang. Iya. Itu sebutnya LAN-nya. Jadi dari belakang sampai depan nih LAN 3 sebutnya. Oke. Nah, itu di situ dia lagi di depan meja kita, QC di belakang, lagi nyatet juga sama posisinya. Saya tepok, "Woi, makan nggak lu?" Kayak gitu ini, saya masih belum tuh. Istirahat, makan nggak? Ntar aku masih belum lapar lah, gini. Saya baru lu tadi bukan di lab? Saya bilang gitu kan. Lah kagak, gue di sini dari tadi, senior lagi pada makan gitu. Lah terus tadi siapa? Lah kagak tahu, kata dia gitu kan. Gantian lah, ntar kalau ngecek gula gue, kata dia gitu. Udah di sini, iya. Pas dia ngecek, waktunya ngecek kan kita per 15 menit nih. Ambil sampel, dia ambil sampelnya, dia bawa ke lab. Ini ceritanya kebalikannya. Saya mah di situ, kata dia ada di lab. Kata siapa? Si Ardi ngomong. Jadi kan udah nih, saya pikir dia ngecek gula, udah pergi ya. Saya di situ aja bikin logbook sama macem, catatan produksi sekian gitu kan. Dia pergi, nggak lama dia datang lari-lari. Kenapa lu, Di? Lu Tito bukan? Iya, gue dari tadi di sini, emang apa? Kayak gituin. Tadi gue ngeliat lu di sono. Lah, di mana? Di lab lagi nyatet. Ya itu sama tadi gue lihat, ada lu di sono. Gue biasa aja, lu ngapain lari-lari? Lah orang mukanya beda. Bedanya? Mukanya pucet katanya. Jadi ditepok sama dia. Kalau saya kan enggak nih, manggil doang. Dia nggak nengok. Ini ditepok sama dia. Oh, ngapain lu? Gitu. Orang ditungguin tuh lab, LAN nggak ditungguin. Dari gitu kan. Ikut-ikut aja lu kemari sambil ngecek gitu kan. Terus habis itu, denger kagak lu gue ngomong? Nengok tuh bocah katanya. Yang mirip sama lu? Mirip sama gue, Bang. Pas nengok gini mukanya pucet, Bang. Matanya putih semua.
mukanya pucet, tangannya, matanya pun putih. Matanya, nah di situ dia baru kabur, lari lagi ke dalam kan. Udah kita berdua-duaan tuh di land, sampai nunggu senior dateng kan. Baru kita cerita gini. Ah lu mah, gue udah kerja di sini bertahun-tahun, kagak ngapa-ngapa, dan gitu kan. Gue kurang tidur kali, kurang makan, dari istirahat lu berdua, gitu. Gantian gue nungguin. Istirahat, jadi saya obrol-obrolan deh tuh sama si Ardi. Itu tadi apa ya Di? Ya gue juga nggak tahu tadi apaan ya, seumur umur gue baru lihat kayak gitu. Dia bilang ya pokoknya ya mungkin pengen kenalan kali gitu. Namanya tempat kan pasti ada lah. Dia bilang kayak gini gitu wajar. Kata dia ya enggak gitu juga, ngagetin. Terus mesti gimana? Mesti kayak bos kita salaman, yang ada lari kan. Kalau tahu pas salaman belakangnya bolong gimana kan gitu. Iya udah gak usah dibahas. Kita mendingan makan aja yuk gitu. Nyari makan di depan. Nah terus udah tuh keluar makan segala macem. Ya alhamdulillah sih di hari itu cuman itu aja awal-awalnya, gak ada apa-apa lagi tuh Bang. Lanjut di hari kemudian, hari esoknya, hari Selasanya masih aman. Hari ketiganya Rabu masih aman. Pas momen nih malam Jumat Bang, hari keempat masuk malam. Kan ketemu pagi Jumat. Nah kalau ini satu land denger semua. Jadi ada suara, kita lagi malam, sekitar jam 2-an lah. Ya udah mulai pada sepi kan, semua ada istirahat, ada yang tidur. Itu sama-sama denger, sampai orang produksi juga lari keluar yang bagian pengisian, aur-auran itu produknya. Karena dia bilang ada sosok cewek duduk di mesin dia. Dan secara logika itu mesin gak bakal bisa didudukin manusia. Mesin didudukin? Mesinnya didudukin di atas. Mesin apa? Mesin pengisian produk. Kan itu mesinnya muter. Ini produknya nih, kemasannya kan muter nih. Contoh misalnya kemasannya kayak susu gitu, bentuknya kan kotak ya, susu kotak. Muter gini, pas dipencet gak bisa. Kodenya error sekian-sekian. Mesinnya macet. Pas dia ngecek ke belakang, duduk di atas Bang. Harusnya nggak ada yang bisa duduk di situ. Ya nggak bisa, karena itu benar-benar kayak kipas angin, mau duduk kayak pantat mau ledes Bang. Di situ nggak mungkin puyeng, iya, karena kan ada RPM-nya berapa ribu RPM, nggak bakal bisa. Tapi tuh ada yang duduk diem di situ, cocok cewek, terus ketawa-ketawa, mukanya ancur, pakai bajunya putih, rambutnya ya panjang aur-auran gitulah intinya. Terus kata dia, udah langsung gue tinggal aja keluar. Dan suara ketawanya itu kita dengar. Karena di mesin pengisian itu cuma cowok 2 orang, yang satu pasti istirahat, yang satu lagi ngerjain. Di jam-jam segitu mereka gantian rolling istirahat nih biasanya. Jam-jam 2 jam sampai jam 4 itu biasanya istirahat. Kok ada suara cewek? Saya pikir itu anak cewek bagian palet atau gimana kan gitu. Di depan emang ada cewek juga, tapi ini suaranya kenceng. Dan kita emang di situ kaget semua, namanya kita lagi fokus kerja, ngantuk juga, main game juga. Langsung buru-buru, karena kan itu mesinnya langsung, si produknya mentah-mentahan Bang. Berantakan, ada apaan tuh? Kita mikirnya apa, kecelakaan kerja. Iya. Ternyata pas nyampe situ, kita buka mesin ini, kan dikotakin lagi ruangan. Kita buka, dia lagi duduk diem begini aja. Bengong aja. Si teman saya yang bagian produksi itu, sebut aja si Yudi lah, si Yudi ini saya lagi senderan di kaca, karena kan itu ruangan tapi bentuknya temboknya dari kaca, jadi lagi senderan aja ngeliat ke atas bengong. Ya kita bilang, lu kenapa Yud, lu kenapa? Gak bisa ngomong, gak bisa apa, ya udah kita gotong aja keluar. Suruh bangun gak mau kan, ya bengong aja gini, gotong keluar. Mesin kita off semua, emergency stop kan, kita tanyain, gak ada apa, kenapa? Kasih minum baru dia bisa ngomong. Baru cuma dijelasin. Ao doang. Oke. Baru tuh akhirnya dapet cerita dari dia kayak gitu. Berarti tadi kita langsung tanya-tanyaan dong kan, kayak berarti tadi suara cewek ketawanya ngelengking banget itu dari sini dong. Dia bilang gitu kan. Sama si Ardi, sama senior saya juga. Ada Bang Daus di situ. Ada Bang Iwan juga di situ. Saya ceritain. Ah itu mah biasa emang, kata dia gitu. Nah dia aja nih bocah baru kaget, coba no yang lama-lama.
Ada si Toyo udah biasa dia mah kagak bakalan kayak gini. Terus gimana, udah stop line dulu lah kali bang, saya bilang gitu kan, istirahatin dulu sejam biar dibersih-bersihin. Ya udah deh, ntar gue bilangin sama anak produksi biar stop line dulu 1 jam gitu kan, ntar bilang aja laporannya apa kayak mesin nyangkut kayak gimana kayak gitu aja, koordinasi aja lah intinya gitu. Udah, terus dia ditaruh di musola itu bocah yang masih bengong, terus ntar cerita itu tadi apa kayak gitu-gitu aja. Si Yudi masih bengang-bengong aja kayak gitu. Terus dari situ itu di saat malam Jumat kejadiannya, karena itu berhubung dia stop line 1 jam kan, kita kan berempat nih di line tersebut. Ya udah saya putusin untuk istirahat aja bareng-bareng berempat, orang mesin nggak jalan ngapain kita tungguin. Udah kita pergi dari situ kan, udah lagi ada orang maintenance juga. Saya pergi ke depan nyari makan. Jadi kita kan emang gak dapat makan bang kalau di pabrik itu, tapi dapat uang ganti. Kita nyari makan di luar, selesai makan biasalah cowok nyebat dulu gitu. Nyebat dulu yuk, ayo. Di mana? Di parkiran tempat ngerokoknya nggak ada lagi tuh. Di parkiran kita nyebat. Nah di sini nih ternyata sosok ceweknya itu ada di parkiran bang. Maksudnya? Jadi parkiran kita ini kan parkiran, di pojoknya ini ada kursi bang, buat kita ngerokok, ada asbak segala macem. Nah tapi ini kan ada atapnya, jadi gambarannya nih kursi gini duduk, atap semua ini diatapin. Tapi belakang ini ada celah nih bang, jadi kita bisa ngeliat gini ke atas. Oke. Gitu, tembok lah, tembok batas kita sama pabrik sebelah. Pas kita lagi ngerokok, ngobrol, ketawa tiwi ya kan. Awalnya itu dari si Ardi. Kata dia, kok gue ngerasa merinding ya? Perasaan lo aja kali, kata Bang Daus tuh cerita gitu. Perasaan lo aja kali gitu. Karena Bang Daus sebelah sini, gak ngeliat. Dia di pinggir sama saya. Nah, akhirnya si Bang Iwan satu lagi tuh bareng saya, sebelahan sama si Ardi, duduk lah. Iya kata dia, hawanya gak enak nih. Men, kita pindah aja yuk. Mau ngerokok di mana? Mau kena SP lo gitu kan. Iya. Ya udah lanjut, tapi jangan lama-lama, abisin aja kita cabut. Iya. Terus saya lagi diem nih, saya kan lagi asik aja ya, duduk diem. Zaman dulu kan masih HP, masih SMS, lagi main ular tangga nih bang. Oke, zaman dulu diem. Nah terus saya ngerasa kayak ada yang nimpuk saya. Nimpuk nih, kata saya, ada batu letak satu. Pas nimpuknya di sini di bahu, jatuh nih batunya bang. Di meja, di situ kan ada meja nih, meja besi kan, pasti kalau jatuh kan petak bunyi ya. Nah batu dari mana? Nggak peduli, lanjut main game aja sambil ngerokok kan, ngobrol-ngobrol lagi, SMS-an sama pacar saat itu kan, SMS-an. Terus udah nih selesai dari situ, si Ardi timpuk lagi. Di samping lu? Sebelah gue. Terus langsung dia notice, nah kan gue bilang juga apa, gue merinding nih, jangan-jangan ada. Saya injek kakinya kan, apa sih lu ngomong apaan, santai aja kali, gue tadi timpuk biasa aja sih bilang gitu. Terus akhirnya dari situ kok iya ya, kata si Bang Iwan sebelahnya lagi si Ardi, karena kita duduknya berjajar bertiga, depan saya Bang Daus dah nyeletuk tuh di atas, sambil SMS istrinya kali ya. Tuh di atas, emang kagak ada yang ngeh dari tadi. Udah biarin aja, gak usah diliatin. Serius lu bang? Iya, di atas. Lu kalau gak percaya, tengok aja bertiga-tiga. Bener. Nengok berani gak? Ada yang berani gak? Boleh, pas nengok gini. Lah bener duduk di tembok. Ada. Yang tadi diceritain sama si Yudi di ruang pengisian. Itu duduk di atas itu. Sambil ketawa-ketawa. Gitu loh pokoknya. Terus hilang, langsung dia pergi gitu loh. Jadi situ ada pohon nih, tak aja langsung hilang. Itu aja, mukanya emang, itu benar-benar yang hancur. Rambutnya panjang, tapi kayaknya hancurnya sebelah ya, saya perhatiin. Detailnya kayaknya hancur sebelah ya, sebelah kanan doang. Dia pergi langsung. Udah habis kayak gitu. Nah itu nanti ada juga ternyata kayaknya memang dia yang ngeganggu deh selama ini. Di daerah situ, maksudnya di area pabrik itu dia yang mengganggu banget sama ini. Nah dari situ
udah kan, semua udah nggak chaos lagi, produksi kembali berjalan, udah ada kontak juga di HT, kita balik lagi kerja seperti biasa. Sampai pagi, sampai pulang ya alhamdulillah nggak ada apa-apa di saat itu, hari Jumat. Terus udah nih dari situ kan, pas shift 2 minggu depan masih istilahnya masih baik-baik aja lah. Ketemu lagi pagi, apalagi banyak orang, nggak ada apa-apa. Nah pas pokoknya udah sekitar 3 bulan kita kerja, baru tuh ada lagi bang. Jadi waktu itu kebetulan saya lagi masuk shift 2. Shift 2 ini kan sore, masuk ke jam 3, pulang jam 11 malam. Nah saya ini kan di sini bagian quality, jadi di situ di pabrik itu ada 3 mesin, kalau nggak salah ada 3 mesin, yaitu tadi dibilang mesin 3, mesin 2 ada nomornya. Nah mesin 4 ini adanya di belakang saya. Jadi di line-nya ini panjang. Nah yang satu lagi mesin 4 di belakang. Jadi manjangnya ke sana. Beda ruangan juga. Saat itu saya karena udah 3 bulan di rolling lah tuh sebulan, dipindah ke mesin 2 kayak gitu kan. Nah di mesin 2 juga ada ceritanya, ya hampir persis sama kayak gitu juga. Cuma kalau yang mesin 2 ini emang dia lebih terbuka bang, karena di ruangannya di sebelahnya lebih luas. Jadi kan tadi kayak bentuknya kayak aula nih bang, kayak gudang tinggi kan atapnya. Nah terus saya ditaruh di mesin kedua. Waktu itu pindah dong dari 3 ke 2. Saya di mesin kedua ini kebetulan lebih banyak ditaruh di bagian depan. Yang ngasih tanda tadi kan saya bilang tuh di awal ada yang ngasih tandanya di palet. Nah jadi waktu itu saya pas masuk lagi malam, pas sore, masih sore. Kejadiannya masuk sore itu saya nggak tahu, ternyata dapat info pas maghrib. Info dari belakang kata saya nih kok palet habis ya, nggak keluar lagi si produknya. Lah saya udah bikin tulisan istilahnya tuh tanda udah banyak nih, barcode lah ibaratnya. Saya udah bikin barcode banyak banget, saya siapin tinggal tempel gitu ya. Saya tanya dong produksi, Pak ini produksinya udahan apa mesinnya rusak? Karena yang mesin 2 ini sering banget rusak kan. Oh enggak mas, ini ganti rasanya. Waduh mampus saya bilang gitu kan. Ganti rasa otomatis dia bersihin dulu tangkinya. Karena kan ada rasa-rasa, kalau minuman kan ada rasa teh, ada rasa kopi ibaratnya gitu. Iya. Dari teh mau ke kopi kasarnya gitu kan. Dia ganti rasa. Ya nyuci tangki segala macam. Otomatis kita yang quality nggak ada kerjaan bang. Jadi kita suruh nungguin produksi itu selesai nyuci segala macam, sampai dia nyuci lagi bagian pengisian, baru kita kerja. Jadi nggak ada kerjaan luntang-lantung bang. Di mesin 2 ini setelah saya tanya-tanya ternyata kalau nyuci ganti rasa itu bisa sampai 8-10 jam bang. Lama juga ya. Lumayan. Jadi saya mikir lah 8 jam sampai 10 jam lah, ini aja jam 6 sore. Udah 8 jam aja udah pulang. Iya. Ya udah saya nggak ada kerjaan dong. Saya ngomong lah sama senior, karena di line 2 ini, di mesin 2 ini saya cuma bertiga waktu itu. Nah kebetulan waktu itu saya sama Bang Daus, senior saya, sama satu lagi Bang Saipul, senior juga. Nah saya yang juniornya nih di depan sendirian. Mereka berdua di belakang. Terus saya bilang, Bang ini katanya ada istilahnya cleaning proses gitu kan, saya bilang. Iya emang iya, yaudah kita tinggal aja yuk, makan aja kemana ke, nongkrong. Lu tahu di sini ada lapangan badminton nggak? Gitu kan kata di awalnya. Lah agak tahu bang, kan saya juga baru. Yuk kita main ke belakang, kayak gitu. Yaudah ayo. Habis maghrib bang kita jalan, nyari makan dulu segala macem. Kita kan seragam kalau keluar harus dibuka nih bang. Ganti dulu di locker, beli makanan, makannya di dalam, di belakang lebih tepatnya. Jadi si produksi ini kan depannya bentuknya kayak gudang. Di belakangnya juga ada bentuk bangunan hampir kayak gitu, tapi cuman 1/4-nya lah kecil. Tapi ternyata di situ ada gudang, ada macam-macam lah, ada lapangan, ada pengolahan limbah juga ternyata. Saya baru tahu setelah 3 bulan. Saya juga kenalan, ternyata di situ di belakang ada orang bagian ngurusin limbahnya, 1 orang senior. Di situ ada di belakang. Nah terus habis
nyari makan, kita makan bawa dong belakang, makan dulu nih bertiga, kenalan lah sama yang tadi saya bilang orang bagian pengolahan limbah, ya sebut aja Bang Ahmad ya. Bang Ahmad, kenalin nih anak baru, namanya Tito gitu kan, salaman segala macam. Oh iya, ini apa? Saya tanya kan, mesin apa ya Bang gitu kan. Oh dijelasin nih gini. Jadi di area limbah ini sebelahnya gor sama gudang, depannya nih air Bang, bak kayak semacam kolam, di skat, ada 4 atau 5 skat. Di sini tuh ada atap, ya dibilang ruangan ya ruangan, cuman nggak ditutup pintunya. Jadi di situ nanti airnya disedot jadi lumpurnya per setengah jam atau 1 jam ya, itu diturunin, dibersihin, dikarungin, intinya gitu, dibuang. Nah waktu itu kan kita nongkrong gitu ya, bertiga sama dia berempat jadinya. Nongkrong asik-asik, ada gitar juga Bang, ada dispenser, lengkap dah. Ada bale-bale, asik banget kan. Habis makan, nah si Bang Daus ini iseng ngomong, enak kali ya kalau kita ngerujak. Gila lu malam-malam ngerujak gitu tuh kata si Bang Sepul. Lah coba tanya Bang Ahmad, biasanya dia suka ada nih apa gitu kan. Kata Bang Ahmad, oh sambil bersihin lumpur kan, ada no cabai mah mau gula tadi gitu. Lu mau ngulek? Kagak apa-apa gitu. Jadi gas, ya udah. Bikinlah nih kita rujakan, ngambil mangga karena di situ di samping-samping kolam itu banyak pohon mangga Bang. Oh. Iya pohon mangga, terus kita petik-petikin lah yang muda-muda ya kan. Metik tuh di pinggir-pinggir kolam, ada yang jatuh kita ambilin. Si Bang Ahmad juga bilang tuh di laci juga ada mangga 2 biji jatuh tadi siang katanya. Oh ya udah, terus kita kumpulin nih 5 biji, kita kupasin ya kan. Ya pokoknya ngerujakan lah intinya. Di saat kita lagi asik ngerujakan, nyanyi-nyanyi, main gitar gitu kan. Nah tiba-tiba, lu inget gak Bang, zaman dulu tuh tahun-tahun itu ya 2010, lu inget gak lagu yang Jauh Kau Pergi? Oh, Nah inget gak iya, tahun-tahun iya. itu? Nah kan di situ lagu itu kalau referennya itu ada part dimana cewek yang nyanyi. Iya. Enggak kan, pasti dong. Pas kita lagi nyanyi gitar-gitaran kan suaranya cowok semua nih Bang. Berempat sorry. Pas lagi part itu kita berhenti dong. Lagunya maksudnya kita gitaran tetap gitaran tapi nggak diterusin. Ada yang nerusin Bang, suara cewek. Ya kita sambil gitaran nih, yang gitaran kan waktu itu Bang Daus ya main gitar. Pas dia lagi main gitar kok ada yang nerusin, diterusin sama dia. Makin jadi nih gitarinnya makin kenceng. Ambil dia bilang, paling dia lagi, gituin kan. Yo, ayo terusin, gituin sama dia. Makin kenceng suaranya, tapi kayak suaranya syahdu cewek. Sedih banget Bang, sedihnya minta ampun ya. Kok gue jadi sedih ya, kata si Bang Ahmad. Lu sih, itu lihat, denger nggak? Ya denger tapi belum lihat. Berani lihat nggak? Terus kata dia, ya lu berani nggak Tok? Berani aja sih Bang. Lari lu gue tampol ya gitu kan. Iya berani. Ya udah coba. Baru mau ngedeket masih gitar-gitaran terus suara budak aja. Jadi atapnya ini kan kayak atap seng ya atau baja ya. Kaget semua kan. Berhenti tuh gitaran. Apa pas dilihat ternyata mangga Bang. Terus mikirnya apa? Saya bilang gini, di bawah pohon ya. Bang saya ambil ya mangganya. Iya bener lu ambil. Sekalian lu nengok ke atas. Oh boleh. Sekalian uji nyali dia bilang gitu. Ya udah akhirnya saya tarik tuh Bang Ahmad ya di situ yang di limbah tadi kan. Bang Ahmad temenin apa? Lah tadi berani lu sendiri. Sekarang jadi gue juga. Temenin yuk. Iya dah. Lu mangganya kita ambil yang bekas jatuh tadi. Main buat besok. Jalan kucuk. Udah berasa gak enak. Pas saya ngambil mangga. Iseng saya nengok lah saya berdua sama Bang Ahmad. Pas saya nengok gini, lah iya di atas pohon ada cewek yang tadi, sosok cewek tadi duduk kakinya gini ya apa sih oncang-oncang ya kalau bahasa ini kita. Terus ketawa, terus dia pergi terbang ke arah gor yang ternyata itu gor gudang ya yang tadi saya bilang sebelahnya. Oke. Saya pikir itu saya kan belum dikasih tahu gornya di mana. Dia terbang ke arah sana, bangunan situ. Ya dia terbang nembus aja. Yang saya lihat bener-bener emang itu sosoknya ceweknya sama persis.
Itu saya lemes, Bang Ahmad juga setengah sadar karena dia benar-benar itu sosoknya ini, dia benar-benar diem aja Bang di situ, gak kemana-mana. Terus akhirnya sama teman-teman yang lain yang senior diliatin lagi, disamperin sama Bang Daus juga. Akhirnya kata dia, lu gua timpuk lo gitu kan. Akhirnya tuh baru dia pergi, terbang ke arah yang tadi bangunan gudang, ternyata gor. Dia masuk ke situ. Kayak gitu Bang. Jadi kayak sosok-sosok kayak gitu tuh di situ yang ceweknya ini yang ganggu terus. Mungkin nanti ya di akhir saya ceritain kenapa bisa dia ada di situ dan selalu mengganggu kayak gitu. Nah itu Dani kejadian kayak gitu. Karena situasi sudah tidak membaik, akhirnya mutusin untuk udah olahraga aja dah gitu kan. Kata si Bang Sepul, yuk ke sebelah aja yuk, kita main badminton gitu kan. Ada raket di sana, tenang aja. Udah biar kita relax. Habis ngeliatnya kayak gitu. Tapi kan larinya ke situ Bang. Iya. Gituin kan saya bilang. Lu gila ya Bang. Udah ada gua, tenang. Lari kita langsung pada ke gor itu. Ternyata di atas. Ya buka. Oh iya ternyata ada gor. Ada 4 lapangan di situ jajar kan. Bagus juga ya bilang kan. Tapi yang saya lihat pertama kali kan saya yang buka nih pintunya, ini kuncinya ya, dilempar kan sama si Bang Ahmad. Saya buka pintu, pas saya nyalain lampu, itu yang saya lihat memang di situ kan banyak tumpukan palet-palet ya. Ada yang duduk, saya lihat cewek juga. Sama saya pas nyalain lampu nih, sebelum saya nyalain lampu saya dengar ada suara anak kecil di situ. Siapa? Saya pikir kan, mungkin tetangga sono kali, tapi tetangganya kan pabrik. Anak kecil dari mana kan? Udah saya nyalain nggak ada apa-apa. Emang sepintasan saya lihat itu yang tadi saya bilang putih itu karena baru beberapa bagian lampu yang nyala, kelihatan pas udah nyala semua nggak ada. Udah kita olahraga aja berempat di situ kan, kita main 2-2 aja. Sampai malam, sampai pulang nggak ada apa-apa sih. Alhamdulillah relax juga, nggak kepikiran macem-macem. Kita pulang jam 11 malam di hari itu, tapi bukan malam Jumat ya, waktu itu kayak nggak salah sih hari Selasa atau Rabu lah. Itu aman lah gitu. Nah terus seiring berjalannya waktu, saya itu kan di situ kontraknya 6 bulan sampai 1 tahun. Awalnya 6 bulan dulu, saya dirumahkan 1 bulan, baru lanjut 1 tahun lagi. Bekerja seperti biasa, gangguan-gangguan udah semakin sering, intens. Ya udah saya pikir kan ya kita berdampingan aja, yang penting jangan saling ganggu lah gitu kan. Sampai itu saya habis kontrak 6 bulan. Nah saya diliburin 1 bulan, baru masuk lagi 1 tahun ya kontrak lagi. Nah di 1 tahun inilah yang membuat saya akhirnya waktu pas habis lagi kan situ peraturan kalau nanti habis kontrak lagi 1 tahun setelah itu diliburin 3 bulan, nanti dipanggil lagi. Saya mutusin saya nggak mau balik lagi. Karena memang jauh lebih parah ya makin kesini-sini gangguan. Seiring berjalannya perkembangan waktu di situ, berjalannya tahun juga, produksi semakin meningkat. Jadi kita nih yang tadi saya bilang, line 3, line 2. Mesin 3, mesin 2. Ada mesin keempat yang masih jadi project ini. Di belakang saya ada gudang lagi, itu disulap jadi area line produksi. Mesin keempat. Mesin ini ternyata memang sudah dirakit sudah lama katanya. Dari tahun 2005 kalau nggak salah. Saya ingatnya dari orang situ yang cerita. Jadi malah duluan dia yang dirakit sebelum mesin yang di sini yang kita kerjain. Tapi ini nggak beres-beres nih mesin. Sampai saya masuk gitu tahun 2010-an itu nggak beres-beres. Ada aja masalah. Setiap produksi gagal. Sampai terus akhirnya itu mau dibuka. Ada wacana dan rencana dan akhirnya itu benar-benar mau dibuka. Sebelum dibuka namanya mesin harus dicoba dulu Bang. Takut ada masalah atau gimana kan. Sampai terus kita kan pakai tenisi kita, internal kita. Itu nggak sanggup. Mereka sendiri bilang kita pernah ada suatu rapat besar antar sesama ini.
Dan mereka, kepala teknisi itu, salah satunya kepala teknisi ditanya sama owner, kapan mesin ini siap running? Oke. Ternyata dia bilang tidak tahu Pak. Itu tidak tahu kenapa. Semua sudah kami fasilitasi. Kenapa nggak bisa? Coba panggil yang profesional. Kalau memang nggak bisa kita panggil yang profesional lagi. Dipanggil lah. Setelah habis kita rapat itu seminggu kemudian ternyata kita kan ada vendor mesinnya dari Jerman. Orang Jermannya datang ke situ. Ada totalnya 7 orang. Teknisi dari Jerman langsung Bang. Datang ke situ. Dicoba lagi dites segala macam, diganti jalur ya kan. Namanya mereka kan kerjanya bambuk-bambuk ya. Badan gede-gede juga, tinggi-tinggi. Dan setahu saya orang-orang bule gitu nggak percaya Bang sama hal-hal kayak gitu ya. Iya. Tapi pernah kejadian membuat mereka bertujuh percaya Bang tentang hal goib. Kenapa? Jadi suatu hari saya masuk malam. Saya ditugasin sama kepala QC saya untuk bantu ngawasin itu karena udah mulai running sedikit dicoba percobaan. Si bulenya ini kan bisa bahasa Inggris tapi kitanya nggak bisa. Iya. Saya berusaha untuk bantu nerjemahin itu apa yang dikatakan si bule ini. Saya bantu terjemahin. Nah ternyata dia bilang katanya mesinnya bermasalah di atas segala macam, di conveyor di atas. Nah pas lagi kita kerjain, dia yang ngerjain, maksudnya saya lagi ngecek kan saya juga bawa checklistan juga kan. Oh ini udah dipasang, ini udah oke, ini udah bisa. Sorry, orang bule ini kalau kerja itu nggak tahu waktu Bang. Oke. Masuk jam 7 pagi, dia udah datang, dia tepat waktu. Itu di jam 11 kagak pulang-pulang Bang. Katanya dia sih gini, intinya mah bahasa Indonesianya. Dia dapat target dari pusat itu 1 bulan mesin harus running. Kalau 1 bulan gak running dia semua dipecat dari perusahaan itu. Karena ini bos kita nih orang Indo yang punya ini owner bilang berapapun saya bayar, yang penting ini 1 bulan harus running. Kalau enggak, kamu sebagai vendor saya langsung putus aja. Karena masih ada project selanjutnya mesin kelima. Kayak gitu. Nah, dia bilang kayak gitu kan 1 bulan harus jadi. Itu udah berjalan 1 mingguan, minggu kedua berarti tinggal 3 minggu dong. Udah stres dong dia, akhirnya dikebut. Nah nggak tahu gimana ceritanya, ya lagi checklist ya kan di depan saya, checklist di conveyor depan. Tiba-tiba ada suara gedebuk. Nah, orang bule badannya gede kan jatuh dari atas gimana Bang? Ya ketinggian sekitar 4 meteran mah ada Bang itu. Gedebuk dia gelinding kan di conveyor, sampai hancur conveyor yang di depan itu kan. Terus saya tanya kenapa? Dia terus belum bisa jawab. Why? Saya bilang kan gitu. Terus Mister, why? Gak bisa jawab. Terus dia intinya dia bilang katanya pas dia lagi ngencengin baut, dia lagi coba running manual kan di situ ada remote-nya. Tiba-tiba ada sosok cewek duduk di sebelah dia di conveyor. Dia bilang gitu, this female duduk gitu kan di sebelah dia, dikasih tahu it's the sitting ghost gitu kan. Dia pikir itu the people or human gitu kan, ternyata no gitu. Dia bilang hollow, dia maksudnya kayak hologram, dia pegang gini tuh nggak ada gitu Bang. Oh gue paham langsung situ, gue nangkep gini udah panik dia. Iya, gue paham. Di mana Bang? Terus kata dia, where's this? Di sini. Kasih tahu. Oh di sini. Gue lihat. Oh di sini. Jadi dia bilang itu dia lagi ngeremote itu, lagi ngencengin baut segala macem. Sosok itu duduk di samping dia. Gak takut itu boleh? Itu awalnya gak takut. Tapi karena dia ngelihat posisi si itunya kan tadi makanya gue bisa bilang ini kayaknya separuh doang mukanya hancur. Pas nengok yang pas hancurnya Bang, nengok ke dia gitu, jadi kaget, tatap-tatapan Bang. Gitu, kaget. Terus dia begini kan, dia bawa obeng kan, nggak bisa Bang, dia tetap nengok ketawa, makanya dia kaget. Lompat lah dia dari situ, gelubuk itu dari ketinggian 4 atau 5 meter dia loncat. Itu dia cerita lah sama yang lain-lain tuh, 6 orang temennya kan.
begini-begini. Terus ada yang masih muda juga ada tuh, si Thomas kalau nggak salah. Dia di depan, dia bilang katanya pernah juga obengnya diumpetin, peralatan dia tuh meterannya lah nggak ada, taunya ada di sono kayak gitu. Dijailin terus mereka di situ ternyata. Jadi harusnya udah kelar nih, target dia kan 1 bulan. Buat mereka nih yang kerja di lapangan 7 orang nih targetnya 2 minggu, karena itu udah dipasang semua, tinggal running doang. Harusnya 2 minggu kelar, ini udah masuk mau 3 minggu, belum beres karena begitu. Sering diiseng-isengin kayak gitu. Terus juga ada sosok dia nggak bilang laki-laki atau gimana, cuman kalau gue nangkepnya sih itu laki-laki tinggi besar di belakang mesin penyusunan palet tuh ada di situ. Nah itu pernah yang tadi saya bilang si Thomas itu lagi duduk, dia ngerasa di badan dia tuh sini tangan sama kaki tuh kayak ada yang geser, ada kekuatan besar yang geser dia sampai dia harus jatuh. Kayak didorong gitu. Kayak didorong. Di mesin palet ini kan tingginya sekitar seleher lah kalau kita ya, yang ukuran 1,5 meter terus 1 meter lebih, dia jatuh, gubrak aja. Mereka teman-temannya pikir dia ngantuk, padahal enggak, lagi ngencengin baut, lagi ngecek sensor, kayak ada yang dorong aja dari samping lagi, blek. Nah kalau orang dorong dari samping kan belum tentu bisa jatuh, kecuali dari belakang. Dia kan posisinya jongkok, bisa jatuh. Dari samping nggak mungkin, itu jatuh dia. Ternyata dia cerita kan, ya kayak gitu pernah. Pas dia nengok gini jatuh, dia ngeliat sosok kayak itu laki-laki tinggi besar, hitam berbulu, matanya merah, ada di situ. Gitu. Jadi kayak ternyata orang bule juga ngelihat sosok tersebut bang di situ. Nah berjalan waktu sampai menuju target 1 bulan, belum kelar juga, ya bisa dibilang baru 80%, harusnya 100%, udah 3 minggu lebih. Sampai akhirnya owner datang ke situ. Ya kita ceritain apa adanya. Saya ceritain gini-gini Pak, ini si Mister ini pun bilang kayak gitu. Nih ada Mister Willy, saya bilang nih ada Mister Thomas, semua pada bilang seperti itu Pak. Ini belum lagi ada Pak Frank juga, beliau ini kan ketuanya, kepalanya ya di sini, chief engineer-nya bilang juga sama. Dia tidur selalu diganggu bahkan sampai ke hotel dia nginep. Katanya gitu, ada sosok cewek lah, sosok laki-laki, saya bilang gitu kan, tinggi besar, katanya mengganggu segala macem. Karena dia nggak tahu kendala bahasanya, ini kan saya jelasin, dia bilang gitu kan, kayak gitu. Terus kata dia, oh yaudah nanti kita bikin pengajian, gitu. Oh yaudah, kapan nih pengajiannya Pak? Sama owner, kata owner, ya nanti kita bikin ini planning dulu kapan, ya kalau bisa segera mungkin sih 3 hari ke depan lah, nanti kita bikin pengajian. Jadi tolong dibantu ya, kayak gitu. Oh iya Pak, siap, bilang itu. Dan nih di saat itu saya kan ketemu pas masuk pagi, dia bilang kayak gitu, sampai terus akhirnya dia bilang 3 hari. Nah pas 3 hari dia kan gak datang nih ke situ. Ya yang ngurusin manajemen aja. Manajemen ngurusin itu semua pengajian, kita bikin pengajian, habis maghrib kita panggil ustadz, panggil anak yatim, santunan segala macam bla bla bla. Ada yang saya curiga tuh ada kepala teknisi sama kepala produksi nih. Di saat itu dia misah sendiri bang. Jadi gambarannya satu ruang kosong, ada mesin, di sebelah sananya tuh ada tumpukan palet-palet kardus yang belum dibuka. Jadi belum jadi produk, masih kardus doang, lurus gitu. Gelap di sebelah sana. Itu ada kepala produksi sama kepala teknisi di situ. Di pojok saya liatin. Gak tahu ngapain, berdoa atau gimana ya. Saya nggak ngeh juga dari jauh, cuman saya ngeliat dia bawa tampah. Saat itu bawa tampah segala macem, bawa saji segala macem ya. 2 tampah nih masing-masing dia bawa. Taruh lah tuh di pojok. Saya nggak tahu juga tuh tampahnya apa, yang satu berasap, yang satu kagak. Kayak ada sesuatu yang ditaruh di atasnya situ. Ya udah dari situ kita kan tetap pengajian dong, pengajian segala macam sampai sekitar jam 8 lewat bubar. Pas bubar, di sini kan kita langsung coba untuk running tuh mesin. Kita coba running, nggak mau nyala sama sekali mesinnya. Seakan-akan mesinnya nyala tapi nggak mau gerak. Ada orang bulenya nih masih nggak mau gerak, kayak ada yang nahan.
gitu kan. Di compare ini kayak ketahan karena mesin motornya bunyi ngung, tapi ini compare nggak mau jalan. Kalau di pabrik kan ada compare tuh lurus jalan gitu kan, lurus. Ini nggak mau jalan. Ternyata setelah mereka semua pergi, bahkan sampai ustadz-ustadznya bilang, hati-hati ya mas, dia di sini. Begitu. Oh iya pak, terima kasih banyak pak ustadz udah datang bla bla bla. Dia pergi, tinggal kita doang. Itu ditahan bang mesinnya sama yang sosok hitam itu dari belakang, tangannya begini. Nah saya lihat itu ada tangan gede banget nahan si compare buat jalan, tapi motornya muter, mesinnya dinamonya tuh jalan tapi nggak mau ini gerak. Si bulenya naik bubuk ke atas, baru tuh tangannya lepas. Si yang sosok tangannya itu gede di belakangnya kan kelihatan lagi nih ya kan bayangannya. Pas dia naik si bulenya itu compare jalan bang, kepleset lah dia di situ, jatuh lagi, gubrak, tapi tetap masih bisa jalan. Mesinnya dia lompat dari atas, tetap bisa jalan. Akhirnya bisa jalan. Gitu. Baru jalan 5-10 menit, kan di situ karyawan banyak cewek. Nah di bagian produksi, nih dia kan mesin baru jalan, pengisian segala macem. Biasanya kan ada yang robek, ada yang bolong, itu kan dipungut-pungutin nih si produknya. Yang mungutin cewek-cewek. Awalnya satu teriak histeris kenceng nangis. Saya samperin dong gitu kan. Kenapa neng? Saya bilang gitu kan. Mukanya udah ngamuk aja kayak marah. Dilempar-lemparin kan produknya. Saya pikir dia doang. Udah nih evakuasi, kita bawa keluar ke musola. Udah nggak beres nih saya bilang. Ini kesurupan. Baru diangkat semuanya. Di situ cewek kan ada 10 orang. Kesurupan massal bang. Kesurupan semuanya? Semuanya bang. 10-10-nya akhirnya. Sama teriak-teriak juga. Kalian ngapain di sini ya? Ini rumah kami. Ini tempat kami. Kalian ganggu kami semua yang ada di sini. Kata gitu. Ada yang nangis kayak anak kecil. Adanya ini tempat mainnya diganggu gitu-gitu kan. Terus akhirnya udah kita evakuasi 10-10-nya. Si Ustadz tadi kita telepon manggil lagi buat bantuin ini. Biar dia pada sadar kan. Udah terus disadarin, kasih air, doa segala macem. Pada sadar satu-satu. Ya mereka ditanya. Saya tanya kan apa yang dialamin, ternyata dari yang pertama nih. Si cewek ini dia bilang katanya lagi pas ngangkat produk ini kan di atas dia nih, compare. Ngangkat gini bang. Dia nggak ngeliat bang, compare ini ada apa. Pas diangkat, angkat tangan 2. Yang namanya serius, fokus gini kan. Pas diangkat gini, tek kok keras. Ya kan. Apa nih? Produk apa? Oh besi apa? Pas diangkat gini dia nengok, ternyata kaki bang. Kaki sama segini. Histeris dia teriak. Udah abis itu dia nggak sadar. Kenapa-kenapanya. Kaki segini bang, sedengkul ke bawah. Dipegang kan, kalau dipegang gini kaget ya. Iya. Produknya segitu. Histeris bang. Dari situ baru tuh ngerembet semuanya. Ada yang bilang katanya di saat itu dia lagi diem, tiba-tiba ngeliat anak kecil lari ke mesin, dikejar, masih sampai mesin nggak ada, terus dia udah blank aja. Tahunya ngamuk-ngamuk kayak gitu. Terus ke satu lane itu ya kesurupan cewek-ceweknya semuanya 10 orang macam-macam. Jadi itu cukup lumayan rame kan di situ. Nah di saat lagi genting-gentingnya kayak gitu ya, si yang tadi saya bilang kepala produksi sama kepala teknisi ini keluar dari situ. Karena kan musolanya di luar dari ruangan mesin 4 ini ya. Yeah. Keluar dia dengan santai di jalan keluar. Saya ngomong dong ya, Pak ini anak buah pak. Dia bilang, gawat nih kesurupan. Udah gak apa-apa, orang belum selesai ritualnya. Dia gitu. Hah? Ritual apa? Udah kamu gak usah tahu, gak perlu tahu. Ini titipan dari owner. Emang belum selesai ritualnya. Besok baru kita sempurnain. Dia gitu. Oh itu ya. Udah kamu diam aja. Jangan sampai berita ini keluar. Kamu saya pecat nanti kalau keluar. Saya bilang, Bapak kan bukan atasan saya. Saya gituin aja langsung kan. Karena saya ngeliat yang pada ini gak tega bang. Teriak-teriak nangis kayak apa tahu ya kan. Cewek-cewek ini kan. Saya bilang, emang Bapak atasan saya. Jadi saya tinggal aja. Saya tinggal pergi, ya, saya sambil ngobrol sama mereka. Akhirnya mereka dipulangin nih, 10 orang suruh pulang karena dia masuk sore. Suruh pada pulang semua.
Nah saya juga di situ mutusin untuk sampai jam 11 doang saya pulang. Ya masih kepikiran aja sih di saat itu, kayak besok mau ada apa ya, kayak gitu kan. Nah besokannya saya kan itu masuk pagi lagi, karena masih ngurusin mesin itu kemungkinan saya bakal lembur nih masuknya sampai 2 shift kan. Bener aja bang, jadi orang-orang bule ini lagi kerja, ya kerja, mereka kerja aja, ngerjain mesin gak masalah. Tapi yang tadi 2 orang ini, manusia-manusia ini berdua kembali ke area pojok yang tadi dia naruh sajen itu. Saya samperin bang, pelan-pelan ya kan, tek, saya tepok pundaknya dua-duanya. Dia langsung nengok, kenapa kamu di sini? Nggak apa-apa pak, kata orang produksi tuh bilang, pak produksi. Nggak apa-apa pak, saya cuman penasaran aja, bapak mau ngapain sih? Udah kamu gak usah tahu, mau gimana-gimana. Nah dia itu ternyata datang ke situ, yang saya lihat ya lagi doa segala macem gitu kan. Terus dia bilang, nanti di depan ada kambing, berhubung kamu tahu, nanti tolong bantu saya ke depan bawa kambing, ada kambing 2 ekor, nanti tolong bawa ke sini. Lah kata saya, kambing pak buat apa? Gak usah banyak nanya, kata dia gitu, bawa aja. Saya takut juga kan, saya ikutin lah apa kata dia. Satu saya bawa, satu lagi dibawa security. Security ikut bantu saya, pak ini katanya suruh bawa ke dalam. Oh ke mesin 4, udah waktunya. Udah waktunya, maksudnya gimana pak? Kita lihat aja di dalam gitu. Oh ya udah, bawalah kita tenteng nih. Jadi kita nggak lewat area yang biasa dilewatin karyawan. Jadi ada area lagi di luar. Jadi dari luar nih langsung diseret ke dalam tuh kambing. Kita bawa 2 ekor kambing hitam bang, yang saya lihat hitam semua. Terus ditaruh lah si kambing ini di ruangan itu. Jadi ada lorong, belok kiri langsung ternyata di situ ketemunya tempat dia naruh sajen tadi. Dan ternyata si sajen tadi pas digeser tampaknya itu ada lubang bang, 2. Siapa yang gali sih gue nggak tahu ya. Tapi ada 2 lubang di situ. Galiannya sih galian baru, lihat, tapi nggak ada bekas tanah di pinggiran yang mungkin udah dibersihin ya. Yang saya lihat di situ ya si kambing ini dua-duanya dieksekusi, dalam artian dipotong di situ bang. Disembelih, sorry bahasanya. Jadi disembelih, darahnya ini, jadi dia posisi si kambing ini saya suruh pegangin nih palanya kan. Pegangin, sembelih, jadi darahnya masuk ke lubang itu. Satu-satu. Beda, yang ini udah nih. Sebelah yang satu lagi masih hidup, potong lagi sebelahnya. Disembelih di sebelahnya. Jadi darahnya itu ya masuk ke lubang itu, saya nggak tahu ya dalamnya apa, yang pasti gelap. Kelihatan sih masih ada cahaya, cuman nggak tahu dalamnya berapa. Cuman yang pasti darahnya di situ. Darah si kambingnya. Nah setelah itu saya tanya, pak ini mau dikemanain kambingnya? Saya bilang gitu kan. Udah tinggal aja di situ, nanti ada yang ada yang ngambil. Itu saya juga nggak tahu siapa yang ngambil kan. Pokoknya saya suruh tinggal aja pergi, jangan ngomong sama siapa-siapa. Nyawamu taruhannya. Itu kata kepala teknisinya ngomong gitu. Iya pak, udah saya pergi. Ya kembali aja ke land. Saya pikir udah waktunya saya pulang kan. Terus saya pamitan, saya pulang bilang, itu gimana bule, Mr. Bull gimana? Udah biarin aja, dia kerja sesuai SOP dia, nggak apa-apa udah. Gue pulang ya, saya bilang gitu. Terus saya ngomong kan sama yang lain, ya udah pulang. Muka lu pucat amat gitu, abis ngapain sih lu gitu? Buat kambing lah itu gituin. Udah tuh saya pulang, saya putusin pulang. Ternyata besokannya pas saya masuk lagi pagi, si kambingnya ini udah berbentuk daging bang, dibagi-bagi sama warga situ. Tiba-tiba pas saya masuk pagi mau ke parkiran, ada yang nanya ya ibu-ibu lah gitu kan, mas ini pembagiannya kapan? Hah? Pembagian apaan bu? Ya jadi pas tadi malam si ibu-ibu ini ada rombongan ya berapa orang datang ke situ bawa kupon, katanya dikasih sama RT tadi malam buat ngambil daging kambing, katanya di sini di pabrik ini gitu kan. Wah nggak tahu saya, tanya aja dah security-nya tadi ada yang jawab apa enggak. Katanya sih nanti tunggu dulu, nunggu orang kantornya datang gitu. Ya udah tuh udah tahu nunggu orang kantor. Kenapa nanya sama saya mau minta lebih ya bang gitu kan, kagak bisa bu. Terus kata dia, oh yaudah bang, saya tunggu di sini ya. Iya udah tunggu aja.
gitu. Nah terus pas orang kantor datang, mungkin orang kantor kan masuk jam 8, ya jam 9-an, jam 10 saya lihat kan dari loker kan kelihatan tuh pos depan. Itu mereka pada ngantri, bagi-bagiin, ada pakai karung waktu itu kan, 2 karung itu bagi-bagiin. Bentuknya udah ya kayak orang bagian daging kurban loh. Satu plastik kayak gitu, pergi. Asumsi saya sih itu kayaknya daging yang tadi malam. Habis kambing dipotong ini. Iya, dua-duanya dipotong terus dibagi-bagi sama warga kayak gitu kayaknya mah. Soalnya dari mana lagi, nggak ada. Kayak gitu. Udah tuh dari situ gangguannya agak sedikit mereda yang saya perhatiin, sampai mesin itu bisa jalan bang, alhamdulillah. Pas abis motong itu mesin itu bisa jalan, sampai si bulenya pamitan izin kembali ke sana, ke negaranya, bla bla bla, pamit sama kita juga. Udah itu udah tenang dong ya kan, saya pikir udah tenang, ternyata tidak. Sampai di situ masih bang, sosok ini masih sering ganggu. Tapi untuk mesin kinerjanya emang sudah berjalan ya, udah normal, tapi si sosok ini masih ganggu aja. Saya pikir kan kayak gitu ya. Dan itu sering kali, ya mungkin seminggu sekali, tapi nggak kesurupan massal juga bang. Cuman kadang-kadang suka ada, dalam sebulan ini sekali mah ada bang, kejadian yang 2 orang 3 orang tuh tiba-tiba histeris, cewek-cewek yang di situ nih. Makanya di situ yang cewek-cewek nih suka kayak kalau mau kemana-mana bareng-bareng sampai land ini ditinggal. Gitu. Ada waktu itu, kalau saya sih mikirnya kayaknya nih orang lagi buang apa ya namanya, membalut ya, sembarangan kayaknya sih di toilet. Di situ kan ada toiletnya terpisah. Karena pas diselidikin, saya tanya-tanya, ternyata ada si cewek ini lagi haid. Mungkin naruhnya sembarangan ya, nggak suka atau gimana, namanya sosok kayak gitu kan. Ya diganggu, dia doang rembet lah mana-mana kayak gitu. Udah badannya kecil, cewek, herannya itu pintu kan, itu ada pintu lagi bang, itu besi gede banget gerbang, itu bisa ditutup bang sama dia sendiri. Kita buka aja, iya kita itu bukanya aja tuh bertiga cowok, sampai dorong-dorongan bang, kayak dorong mobil rasanya. Sendiri bang, cewek jebret, jedar, baru kita ngeh bahwa dia kesurupan. Kita lagi kerjaan di lane 3 sama lane 2, dar ya kenceng. Kok tumben pintu itu tutup? Kita buka rame-rame kan, sama anak produksi juga. Ternyata ya itu dia lagi ngamuk-ngamuk, lompat-lompat ke compare segala macem, ke lane itu produk diacak-acak sama dia. Nyamber deh ke teman-temannya 2-3 orang, ngikut lagi kayak gitu. Kita inin katanya berisik. Ada lagi yang bilang katanya dia yang udah ngotorin tempat saya. Nah itu yang saya tangkap. Ternyata pas saya cek-cek, ya itu di toilet saya temuin ada membalut, belum dibersihin, bahkan masih ada ininya kan, ditaruh aja udah geletak gitu. Ya itu yang mungkin jadi salah satu penyebab juga. Jadi dihimbau kan untuk yang lagi datang bulan atau gimana ya tolong dibersihin lah, jangan main asal buang-buang aja gitu kan. Yang tadinya udah aman tentram jadi rusuh lagi gara-gara dia gitu. Biayanya banyak kan. Akhirnya dia dikena SP saat itu gara-gara itu doang, SP 1 langsung. Nah terus udah kejadian kayak gitu berulang-ulang kali, tapi udah mulai nggak intens di situ ya. Alhamdulillah produksi berjalan lancar. Nah saya yang tadi saya bilang kan saya pindah-pindah nih, tapi saya belum pernah di mesin keempat ini, belum pernah. Di mesin kedua makin sering. Nah itu di mesin kedua ini saya kan tadi saya bilang bertiga, saya di depan. Nah saya ngeliat waktu itu posisi ada lagi masuk shift 3. Jadi di atasnya mesin 3 ini ada tingkat dak lagi, itu buat nurunin si apa ya sebutnya, kemasan. Bentuknya kayak ya kayak susu lah gitu, ibaratnya kotak ya kan, dia ngalir nih bang, set. Nah ini kan ada mesin palet, ada mesin apa tuh, forklift yang ngedorong palet itu biar nanti disapu lah mesinnya, berat ntar dia jalan, sapu berat dia jalan. Jadi ada lapis-lapisnya, satu palet itu berapa lapis gitu. Pas saya lagi duduk
bikin catatan buat nyiapin ini. Saya ngeliat ke atas. Memang saya orang iseng ya. Saya lihat ke atas ini. Lampu-lampu gitu kan. Lampu-lampu pabrik normal lah biasa. Atap. Tiba-tiba saya ngeliat satu spot. Satu spot di mana si palet itu buat kemasan yang di mesin ketiga. Yang tadi sebelah saya dong tetangga. Nah kemudian saya lihat palet tersebut, yang saya lihat kok ada putih-putih ya, gitu di palet kemasan itu. Menurut saya nggak mungkin didudukin oleh manusia. Kalau didudukin roboh bang satu palet. Ini kok saya lihat ada yang duduk kakinya begitu bang, cewek. Ya saya nggak berasumsi itu cewek apa cowok saat itu. Cuma saya lihat kok ada yang duduk ya di atas. Pikir saya, oh anak produksi kali ini yang bagian nurunin kemasan atau anak forklift atau gimana, iseng kali gitu. Ternyata saya ngeh lagi, kan mereka bajunya beda ya. Ini saya samarin nih, bajunya kalau produksi itu warnanya biru. Kok ini bajunya putih? Saya tegesin, bukan orang produksi nih. Penasaran saya kan, saya tinggal aja tuh palet, saya titip sama anak produksi sebelah. Admin, tolong tempelin ya, gue mau ke WC. Saya samperin, saya naik, penasaran gitu bang. Naik ke atas, di daknya itu saya lihat ada anak produksi yang lagi naruh-naruhin palet itu ke mesin ya kan. Lagi megang forklift. Saya tanya, lu gak ngeliat tadi ada orang duduk di atas itu? Dia ketawa malah, gak mungkin banget ada yang duduk di atas, tapi mungkin tadi gue lihat. Takutnya gue salah, mending kita cek di palet paling depan. Karena ini udah berjejer nih, paletnya ada 5. Palet paling depan juga. Matiin dah mesinnya. Oh matiin ntar mati semua di bawah. Iya. Yaudah deh, samperin aja yuk sama gue berdua. Sebut saja si Anton. Saya berdua sama si Anton. Ton, lihat dah ke atas. Masih main HP aja kan. Lihat tuh ke atas. Gak ada apa-apa bang. Sebelahnya coba. Ah elah kata dia. Kesel kan dia. Muterin tuh. Diputerin gini satu sisi gini tapi yang sini enggak. Muterin gini. Dia nengok ke atas sambil diliatin gini. Ternyata gak lama balik lagi ke saya. Bener bang. Ada cewek kata dia gitu. Mukanya hancur. Duduk di atas palet gua. Dia gitu kan. Terus ditanya gak? Lo nanya gak? Gue gak nanya bang. Tapi gue ditanya. Nanyanya apa? Lagi apa? Gitu. Ditanya, kamu lagi apa? Ambil bercanda gitu bang, gak kayak gini. Dia pas nengok gitu, wah langsung lari bang ke saya, nyamperin saya, dipeluk apa baik deh, ditabrak sama dia. Itu dia ngeliat di situ sosoknya, mukanya hancur gini-gini. Oh itu mah udah biasa lah. Terus gimana nih bang? Ya terserah lu, tinggal aja, orang udah 5 palet mah aman. Ke bawah dulu yuk, minum yuk, bilang gitu. Saya ajaklah ke lab buat minum. Nah, terus nah dia, lu udah pernah ngeliat kayak gitu? Saya bilang, udah pernah bang, makanya gue gemeteran. Nah dia, ya udah, ya baca-baca aja setiap hari, doa, makan yang bener ya biar nggak puyeng lo. Iya bang gitu. Emang abang udah biasa ngeliatnya? Ya beberapa kali. Bilangnya, makanya gue pastiin ternyata bener kan, bahwa itu bukan manusia, tapi ya itu sosok jin lah gitu. Udahlah sini aja diem. Ya udah, terus dia minum, terus akhirnya dia balik lagi kerja. Di hari berikutnya ya masih ada lagi. Kalau ini menyerupai temen kayak yang tadi saya bilang, ya sebut aja namanya Dela lah. Si Dela ini bagian lab tapi dia lagi masuk malam. Dela ini orangnya rada-rada sensitif juga bang. Jadi waktu itu gue lagi masuk malam juga, lagi yang tadi saya bilang ngukur kadar gula segala macem. Saya bilang si Dela, Del, lu nggak takut ya kalau malam gitu sendirian? Ya takut sih bang, tapi ya gimana ya, kita profesional aja deh kerja. Gitu. Kan katanya suka ada yang nyerupain lo Del, lu kan baru di sini sebulan, lu agak takut. Saya takut-takutin tuh. Bang, jangan gitu lah bang. Ya kan gue ngomong, lu takut ngomong ya. Sambil ya zaman itu iseng-iseng PDKT lah bang, kayak gitu kan. Bocahnya agak-agak lumayan nih saat itu.
Terus ntar kalau ada apa-apa lo lari aja tuh ke land gue, kabur aja ke sono, nggak apa-apa kok, udah biasa. Iya bang, tenang bang, insya Allah nggak apa-apa nih, gue baca-baca dah. Oke gue udah mati, belum aja lo kejadian ya kan. Udah tuh saya ngecek gula, saya nyatet segala macem, udah nih saya langsung balik lagi ke land seperti biasa. Nah gantian nih senior saya yang ke lab ya kan, ngambil sampel bawa ke lab, gantian dia yang ngecek. Belum lama senior saya datang. Tadi saya bilang Bang Saiful, lari kan. Lah ngapa bang buru-buru lari, ada apaan? Yuk ke labnya buruan ya. Ada apaan sih, udah ayo buruan. Lari ke lab, ternyata si dia lah pingsan bang di dalam lab. Ngegeletak aja jentang ini celentang. Kagak sadar kan, kita bangunnya takut salah kan gitu ya. Panggil lah yang karyawan cewek-cewek produksi ya kan, tolong dipindah kemana atau disadarin, kayak suruh duduk gitu. Pindahin lah sama mereka. Bisa sadar itu mungkin sekitar setengah jaman. Kita kasih minum, dia ngos-ngosan, baru dia cerita. Jadi ternyata pas lagi abis saya ngomong gitu nih bang, yang tadi saya bilang lo nggak takut nih di sini sendirian gitu kan, sambil PDKT lah ibaratnya kayak gitu zaman itu ya. Terus dia bilang dia lagi nyatet. Nah dia ini kan bagian lab, dia bisa dibilang dia sarjana ya, bagian analisis mikro apa gitu ya, pokoknya ngecek kadar bakteri atau apanya gitu pakai mikroskop bang. Di mesinnya ini ada mesin mikroskop, dia ngecek nih kadar ininya berapa gitu kan, masih normal apa enggak bakterinya. Percaya nggak percaya bang, pas lagi dia ngecek itu tiba-tiba nongol sosok di situ bang. Sosok cowok, matanya merah, rambutnya panjang banget, maksudnya berbulu ya bang. Itu di mata dia lagi ngeliat ini mikroskop, melongok gini bang. Blok, pingsan. Ada tuh. Itu dia. Entah iseng entah gimana, wah dia langsung blok gitu kata dia langsung. Gua rasanya nyesek, gua langsung udah gua nggak sadar deh. Gua liat gitu. Terus lu di saat pingsan yang lu rasain apa? Gua di situ kata dia melihat sosok itu lagi, tapi dia narik tangan gua. Makanya gue sekuat tenaga gue tahan sampai gue lihat ada tangan orang yang narik gue kenceng banget gitu. Terus terang lagi, siapa nggak tahu. Terus dia taunya baru sadar, dia duduk di situ. Nah, itulah kata saya, makanya jangan bengong, kalau ngantuk tidur mendingan, jangan dilanjutin kerja. Dulu sih agak percaya, iya bang maaf ya bang, jadi ngerepotin, nggak apa-apa gitu. Lain kali ya tadi gue bilang, kalau lo lelah lo tidur, kalau lo lapar ya lo makan, jangan ditahan-tahan. Kerjaan mau tetap berjalan tuh 24 jam, mau diapain kagak bisa. Oh, dan waktunya makan istirahat. Iya bang maaf ya bang, iya nggak apa-apa. Jadi kayak gitu si orang labnya, kayak gitu ngerasain apa yang dia lihat ke bawah di saat dia pingsan kayak gitu bang. Nah terus ada kejadian juga di situ, kalau ini berkaitan sama mesin juga bang. Ini tuh kita lompat lagi sebelumnya, mesin forklift. Bentuknya kan ya gitu ya, mobil ya buat ngangkat beban. Karena waktu itu saya pas lagi masuk malam, saya pikir saya doang ya. Saya pernah ngeliat itu forklift jalan sendiri bang. Jalan aja ke belakang saya, tapi pelan, jalannya pelan. Saya mikirnya di saat itu, pikiran saya mah ini mesin atau ini forklift konslet. Wajar dong, namanya mesin dengan baterai pasti ada konsletnya dong. Ternyata tidak bang. Sampai dia berhenti itu, saya ngeh dia itu lewat, forkliftnya nggak ada orangnya. Itu berhenti di pojok, dia nabrak palet. Itu kan 3 tumpuk bang ya, jatuh bang, 3 tumpuk, udah kayak bom. Itu nabrak. Nah ternyata pas itu udah aur-auran kan produk, ternyata forklift itu punya pegangan, ada salah satu anak produksi
sebut aja namanya Anwar. Nah, si Anwar ini dia ini lagi masuk pagi, itu kan kejadian malam. Dia bilang katanya itu forklift udah diparkir di tempat parkir forklift di dekat lab saya. Ternyata kejadiannya gitu, ya itu di luar kendali dia bilang. Terus juga dia memang sering itu forklift nggak bisa diatur, kata dia. Udah jalan harusnya ke kanan, maunya ke kiri mulu gitu-gitu deh. Harusnya naik nih, maunya turun terus, nggak mau ini. Emang rada bandel itu bang. Itu kan kita telepon ya kejadiannya jam berapa, terus kita telepon karena kan di forkliftnya itu ibaratnya kayak taksi bang. Jadi ada fotonya, ada namanya gitu kan, produksinya bagian apa. Itu ada namanya, ada nomor teleponnya, kita telepon. Sudah datang ke situ. Untuk mastiin mesinnya ini sebelum dia pulang ini bermasalah atau tidak. Nah, dia kita interogasi lah di ruang lab. Kita tanya-tanya kan. Ada orang produksi juga, supervisornya produksi, kita tanya. Terus ternyata memang supervisor juga bilang bahwa emang ini mesin si forklift ini sering kelakuannya aneh lah gitu. Jalan-jalan sendiri bang. Nah terus denger mah itu katanya hibah dari salah satu pabrik juga Bekasi. Jadi emang mungkin buat hemat budget ya. Nah, pasti kan ada dong yang nampung barang second gitu ya kan. Nah terus itu dibeli lah sama kita. Nggak tahu dari mananya. Sampai pas itu kejadian kita cari tahu 3 hari kemudian baru ada kabar ternyata memang itu bekas dipakai di salah satu pabrik yang notabene perusahaan tersebut memproduksi produknya ini berat-berat, jatuh bang barangnya. Di situ ada operator forkliftnya sendiri itu tertimpa bang, gitu, meninggal di tempat. Nah itu direnovasi lah ibaratnya, terus diangkut lah sama, kan ada bang kayak yang mobil-mobil bekas kecelakaan dia beli, nah, terus dibangun lagi, dijual lagi. Nah ini sama kayak gitu, ada yang ngambil terus dirapiin lagi, dijual lagi ke kita beli. Ternyata kayak gitu bang. Jadi pernah kejadian di situ dan meninggal di tempat. Makanya si forkliftnya sering kali errornya ya malah fungsi kemana kayak gitu. Itu salah satunya kayak gitu. Nah terus untuk saya itu kan udah berjalan kurang lebih 1 tahun kemudian ya kan kerja, ya mulai ngerasa sering banget ada gangguan ini, gangguan itu. Jadi kita kebetulan banget udah sebulan lagi mau habis, udah ada kode-kode sih kayak nanti kamu istirahat dulu 3 bulan, nanti kamu kerja lagi sini ya, itu kata supervisor saya. Saya bilang, aduh bu, kalau bisa mah cepet-cepet habis bu. Emang kenapa ya? Saya ngerasa ganggu bu gini-gini, karena bos saya supervisor itu orang dalam tanda kutip beragama tapi memang taat banget ya, beragama muslim. Jadi kayak dia nggak percaya dong hal kayak gitu. Kata dia, kamu aja gini gitu. Ya bu, ibu nggak ngerasain apa yang saya rasain. Jadi ya udahlah, saya bilang kalau emang perpanjang ya syukur, nggak ya nggak apa-apa bu, saya bilang gitu. Ya saya usaha nanti saya perpanjang. Kenapa kok nggak seneng mukanya, wajahnya kok nggak semangat? Nggak apa-apa bu, cuman ya nantilah, ya bang, mungkin ibu paham apa yang terjadi, ya bang gitu. Ya udah di situ udah kita ngobrol-ngobrol sampai 1 bulan kemudian, belum habis sampai 1 bulan bang, karena saya mau habis kontrak. Jadi ternyata dari orang tua saya sendiri, ibu ngomong kayak, kamu bisa nggak izin atau cuti atau gimana ke kampung, soalnya mama lihat kamu ada sesuatu yang beda kayak gitu. Nah terus emang ada apa mah? Udah ke kampung aja besok, ini mau pesen tiket buat besok pulang kampung lah. Saya pulang kampung di hari esoknya subuh berangkat, ketemu lah Pak Ade saya di kampung. Pak Ade saya cerita, ya emang kamu suruh kesini sama saya, ada yang gak beres di diri kamu gitu. Terus oh iya kenapa? Jadi dia cerita ya nempel lah bahasa kasarnya. Si yang sosok cewek itu ternyata ngikutin saya bang, sebulan terakhir sebelum saya habis kontrak.
Oke. Dia ngikutin saya nggak sadar kok bisa gitu. Tapi memang saya ngerasain ada rasa-rasa yang beda ya, tapi nggak terlalu mendalam, tapi orang tua yang berasa. Suruh dilepas. Nah terus kejadiannya pas itu di rumah Pak Desa di kampung, dia punya istrinya yang kesurupan Bang. Di situ cerita lah. Jadi bude saya kesurupan masuk, yang tadi sosok ngikutin saya. Oke. Dia bilang katanya cuman saya yang bisa ngelihat dia, cuman saya yang bisa bantu dia. Terus katanya Pak Desa bilang, bantu apa? Kamu mau apa? Kamu selama ini bukan yang ganggu atau gimana? Terus kata dia, saya cuma saya ingin disempurnakan, kayak gitu. Jauh sebelum ada pabrik ini, saya pernah, meninggal di sini. Si wanita ini? Wanita ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja Bang. Gitu. Jadi dia itu maaf ya, bukannya saya buka aib atau gimana. Dia meninggal dengan 5 orang di apa sih namanya bahasanya? Kayak gitulah Bang. Saya sama cowok begitu. Maksudnya? Diperkosa lah Bang. Sama 5 orang. Jauh sebelum pabrik ini ada. 5 wanita atau satu cewek, 5 cowok. Oh. Jadi dia bilang di tahun 2000-an dia pulang habis kerja, dia bilang itu kerjanya dia nggak cerita di mana, pulang terus dia dicegat sama laki-laki ini, ya dia diperkosa di situ Bang, tahun 2000-an itu di situ. Terus abis itu nggak cuman di ini, dia juga tangannya diikat Bang kondisinya, terus diseret Bang dengan motor. Makanya dia punya luka di sebelah kanan. Setelah dia itu nggak ada, dikubur hidup-hidup Bang di situ. Udah setengah sadar antara dia sebenarnya belum meninggal. Sama mereka nih berlima digali, kubur Bang di situ. Di pabrik itu? Iya di bawah. Sampai dia bilang katanya posisinya di mana dikasih tahu sama dia Bang. Oke. Tapi kan nggak mungkin kita gali, udah jadi pabrik. Terus kita bilang, saya sama Pak Ade saya bilang ya, terus kamu yang gimana? Gitu. Aduh gue sedih juga deh. Ya dia cuma bilang katanya orang tuanya dia udah nggak tinggal di situ, udah meninggal juga. Ada kakaknya tapi tinggal di daerah Jawa Barat juga. Ya kalau bisa ada waktu tolong sampein bahwa saya udah nggak ada, karena mereka beranggapan saya pulang kerja hilang, meninggalkan rumah sampai detik ini. Gitu. Jadi dia dianggapnya ya dia hilang, padahal dia meninggal dengan cara seperti itu. Oke. Orang tuanya nggak tahu, terus kakaknya di kampung ya, mungkin di masa itu kan belum ada telepon segala macam ya Bang ya, belum terlalu ini, ya nggak ada yang bisa ngubungin dia, nggak ada yang tahu dia di mana, apalagi sampai dikubur gitu ya, nggak ada yang tahu, kayak gitu. Makanya dia ngeganggu. Kalau sosoknya atau Pak Ade saya kan, saya tanya lagi, ini mau gimana Pak Ade? Ntar Pak Ade coba doain lah gimana caranya biar dia nggak ganggu lagi sih, kata dia gitu. Udah nih urusan Pak Ade dah ya. Saya cerita ada tuh yang sosok hitam begini-begini ya kan. Kata dia kalau yang sosok hitam ini memang menunggu di situ Bang. Oke. Jadi dulu itu gedungnya udah dibangun tapi belum diapa-apain. Wajar lah dia masuk entah dari mana gitu. Dia nunggu di situ lama. Ada sosok juga yang ternyata peliharaan ada Bang. Peliharaan dari siapa? Owner. Untuk jaga itu Bang. Ada sosok hitam besar satu, jauh lebih besar daripada dia, 3 kali lipatnya. Itu dia jagain itu, sama di situ kan ada beberapa pabrik. Sama satu nama. Nah di salah satu plan yang kelima, itu kan gudang, di belakangnya ada sumur besar, itu isinya air. Airnya buat produk tadi. Yang dicampur dengan obat dan rasa-rasa segala macam, ada stroberi, mangga, jambu kayak gitu Bang. Sumber airnya dari situ. Nah itu dia yang ngejagain. Sosok tinggi besar hitam dengan sosok wanita pakai selendang warna kuning. Entah dari mana ya, tapi yang pasti dia yang menjaga itu. Hanya produk-produk itu. Karena pernah kejadian juga salah satu cerita dari security,
nggak salah di gudang gitu ya. Tadi kita lompat ke sebelah tetangga. Gudang itu plan 5. Ada yang pernah mau maling bang, ngambil barang lah, yang namanya maling kan ngambil barang. Itu orang muter-muter bang, agak bisa keluar. Sampai akhirnya didatangin sama security kan, dia di belakang muter aja bang motornya, muter-muter. Ternyata ya dia pas disadarin, dia ngerasa katanya tadi dia itu lagi jalan lewatin jalanan sepi, ini ada pintu kata di sini, pas keluar jalan sepi, ya saya ngikutin jalan, tapi nggak nyampe pak, gituin. Ternyata dia niatnya mau nyuri, ya dijagain sama yang pemilik ini ya kan, jadinya ya disasar-sasarin. Masuk pabrik yang saya iniin plan 4 ini juga ada beberapa titik yang memang dijaga sama dia, karena bukan hantu ya gue bilang. Jinnya ini sosoknya beda kalau kata Pak D saya. Jadi kayak sosok orang-orang Chinese zaman dulu, orang Tiongkok zaman dulu bang, lihat tentara-tentara zaman dulu yang kepalanya maaf ya pelontos belakang ada rambut, itu ada di beberapa titik untuk menjaga itu supaya jangan diguna-guna atau gimana ya, saya juga nggak tahu lah, atau Pak D saya gitu. Jadi ya setelah saya dibersihin supaya saya nggak kebawa-bawa sama mereka, karena mereka ini yang sosok hitam ini yang satu tadi yang suka ganggu, ini emang dia niat banget pengen ngambil salah satu dari situ. Apa tuh? Ngambil nyawanya bang. Karena setelah ditelusuri dia memang itu yang tadi saya bilang, dia itu sebenarnya dari luar bang, dari luar. Terus rumahnya orang tersebut deket-deket situ, orangnya meninggal bang, jadi bisa dibilang piaraan ya bang, kayak gitu. Nah itu dia ke situ, jadi nyari makan sendiri. Gimana caranya? Gitu kan, bisa aja kita kaget ngeliat itu, kita lompat jatuh, akhirnya dimakan sama dia, kayak gitu bang. Jadi ya saya pikir daripada ntar saya jadi korbannya kan, Pak D saya juga bilang ya udahlah kamu mending keluar aja cari tempat yang lain, tempat kerja maksudnya. Udah mau habis juga kan? Udah, ya mungkin seminggu lagi ya bilang gitu kan. Ya udah, nanti setelah dari sini ngelakuin ini itu, sholat segala macem ya kan, doa ini doa itu, mandi ini air ini disiapin lah pokoknya semua. Jadi udah dari situ saya pulang di hari esokannya, tadi ritualin. Nah itu tadi sosok cewek tadi udah masuk lagi dong besokannya kan, saya tanya lah sama teman-teman di situ kan, gimana, wah kok beda ya, ternyata kunciannya dari Pak D gue yang ngerjain, lo manggil orang gini gitu, gue juga ujung-ujungnya yang ngeberesin. Sampai akhirnya ya udah nggak ada maksudnya udah nggak ada gangguan lagi. Masuk yang tadi soal mesin yang saya ceritain juga soal power bib gini gitu, kata dia ya cuman minta disampaikan ke keluarganya bahwa dia minta maaf gini gitu ya, gitulah klasik biasa. Karena kondisi dia nggak bisa ngomong kan, ya mungkin dia lihat bisa saat itu bisa menyampaikan, dalam artian mau titip pesan itu doang sih ke keluarganya, jangan nangis, jangan sedih, itu dia baik-baik aja gitu. Udah sih kayak gitu. Tapi akhirnya nerusin bang? Enggak. Oh gitu langsung udah keluar? Udah. Berarti total kerja di situ 1 tahun 6 bulan? 1 tahun 6 bulan. Dari 6 bulan perpanjang kontrak 1 tahun. Dari 1 tahun kalau misalnya perpanjang kontrak? 2 tahun. Oh 2 tahun. Lanjut. Terus lanjut 2 tahun? Karyawan. Oh karyawan, nggak 5 tahun gitu? Enggak. Waktu itu peraturan itu doang sih yang saya baca. 2 tahun itu masa percobaan, kalau memang layak atau tidak langsung karyawan, kalau enggak ya udah habis. Okay. Tapi kan udah dibersihin ya. Jatuhnya udah berkurang lah ya, gangguan-gangguan kayak gitu. Kenapa masih keluar? Kalau misalnya keluar kan mencari pekerjaan kan susah lagi. Ya jiwa muda bang, kuncinya itu aja. Oh masih ingin berkelana lah ya. Mencari sesuatu yang belum diketahui. Iya belum tahu. Dan belum dirasakan. Oke. Dan awal mula dapat kerjaan di pabrik ini tuh dari mana bang? Referensi dari orang tua, bukan berarti orang tua saya kerja di situ, tapi dia punya teman yang kerja di situ, jadi supervisor lah. Maksudnya orang tua bapak atau ibu? Ibu saya punya teman, karena ibu saya kan dulu kerjanya marketing nih bang. Iya.
masih punya banyak relasi dong gitu. Nah si relasinya ini kebetulan supervisor produksi di plan 1 yang pusatnya. Iya. Terus dia ngobrol entah gimana ya, terus akhirnya saya disuruh bawa lamaran ke situ. Terus 3 hari kemudian dipanggil. Diterima. Diterima. Dari ordal ya berarti ya. Ya kan? Itulah kurang lebih Bang. Biar cepet. Biar cepat. Oke. Nah, Biar nggak ribet. dan akhirnya semuanya kan lu juga disuruh pulang nih sama nyokap buat ketemu sama Pak Pak D. Iya betul. Untuk dibersihin. Sebelum itu lu pernah cerita gak sih sama orang tua kalau misalnya di tempat kerja lu nih lu sering ngalami beberapa gangguan? Selalu cerita sih. Terus tanggapannya dari orang tua? Ya dia bilang ya udah baca-baca aja. Kamu kan ngerti kayak gini kayak gitu. Udah ditantangin aja, dilawan, jangan ikutin alurnya. Kayak gitu. Tapi sebelumnya orang tua tahu gak sih kalau misalnya di pabrik itu serem gitu? Enggak. Nggak tahu karena ada referensi dari temennya ya. Saya cerita, dia kaget kok bisa jalan terus dijalanin, ya takutlah, khawatir. Nah hingga akhirnya semuanya itu terungkap sama Pak D. Dari nyokap ya. Nyokap. Nah itu kan akhirnya semua tahu. Dan nyokap lu juga tahu. Gimana tuh tanggapan dari nyokap? Kalau kan awalnya cuma cerita doang kan lu dapat gangguan, dan ketika Pak D ini menjelaskan ternyata sumbernya dari sini, itu dari orang tua tanggapannya seperti apa? Ya kalau dari orang tua sih kaget, cuman kaget, terus kayak ya tadi yang soal yang sosok hitam itu cuman berdoa mudah-mudahan jangan sampai ada teman-teman kamu yang ini ya kayak gitu jadi korbannya. Ya kalau mau dari luar kayak gimana gitu. Ya amit-amit lah, jangan sampai. Tapi Pak Ade gimana bilang, apa itu dia bisa ditarik atau gimana? Katanya sih negonya dalam artian dia dari mana datangnya. Kalau emang mau dikembaliin, ya dikembaliin, balikin aja daripada kelaparan di sini, kasar kan gitu. Iya. Ya luntang lantung, mending balik aja deh. Gitu, cuma kan nggak tahu juga siapa yang meliharanya. Harus ditelusurin dulu. Bisa dia enggak kalau dikembaliin, dan itu ada syaratnya juga kan. Lah yang nyiapin syaratnya siapa? Masa kita juga. Nah, ketika lu udah tahu semua, lu balik lagi ke kantor. Di situ ada orang atau karyawan yang paling lama nggak sih bang? Atau yang atau karyawan yang bisa dibilang ketika pabrik itu dibuka dia udah hadir gitu? Ada nggak sih? Ada bang. Lu sempet nanya nggak sama dia tentang pernah ada tragedi seperti ini? Gue pernah nanya. Beliau ini sebut aja Bang Ucup ya. Bang Ucup ini saya tanya kan tentang semua ini. Terus kata dia nggak cerita banyak sih bang. Tapi dia tahu? Dia tahu, tapi kayaknya ditutupin. Oh, dibuka tapi ketika lu tanya? Iya, tapi nggak semua juga. Oh, dia bilang kayak masih disembunyiin juga. Kenapa? Karena kan itu pabrik lumayan terkenal. Takutnya jadi ngerusak citra dia lah di situ. Perusahaan tersebut serem lah. Jadi nggak ada yang mau kerja situ atau nggak mau beli produk situ. Atau bahkan kalau orang kampung di situ bisa bilang dianggapnya pesugihan. Takutnya. Jadi dia menutup itu ya cukup rapet lah. Ada karyawan. Jadi kayak bang ini gue mau jujur nih gini-gini. Terus kata dia, iya memang pernah ada kejadian kayak gitu. Tapi dulu udah lama. Kan udah jadi pabrik juga. Terus ya gue juga nggak tahu. Nah udah. Terus saya ceritain gitu doang. Tapi perkiraan lu tahun berapa sih itu kejadiannya? Perkiraan gue sih sekitar 2000 sampai 2004 ya. Oh masih tahun 2000-an ya? 2000-an. Enggak tahun 2000 ke bawah gitu? Enggak, karena dia bilang tahun 2000-an. Si sosok ceweknya ini tahun 2000-an dia bilang katanya kejadiannya. Yang gue kan juga di apa ya sama Pak Ade gue tuh dibuka lah. Memoris yang tentang kejadian itu, yang gue lihat dengan pakaiannya, dengan ada kendaraan kan, dia bilang kan diseret pakai motor, gue lihat motornya tahun-tahun segitu ya kurang lebih tahun segitu, antara 2000-2004. Oke. Nah, selain lu keluar ya, ada nggak sih teman-teman lu yang keluar juga, atau emang udah nggak diperpanjang, atau yang ingin diperpanjang tapi dia nggak mau? Setelah gue itu ada 6 orang lagi yang keluar. Itu diperpanjang? Semuanya diperpanjang. Oh, nggak ada yang di-cut gitu? Nggak ada tiba-tiba di-cut. Tapi yang ngambil itu cuma satu. Si Ali sebut aja. Kenapa?
Nggak tahu gue juga. Emang karena Mungkin orang dalamnya lebih kuat atau gimana? Karena semua di situ rata-rata orang dalamnya bang. oh Mungkin dia dijanjiin kalau dia masuk lagi yang orang dalamnya dibisikin, ntar gue kasih tambahan posisi ya. tambahan gitu kan. Ya lu kalau misalnya dikasih tambahan nggak mau juga kali. Apa mau? Enggak kali. Ya cukup lah. Kan gede bang kerja di pabrik. Ya masih nyari pengalaman susah bang. Iya juga sih. Saat itu ya, kalau mungkin kalau sekarang gue terima aja bang. Iya benar-benar. Mau ada apa kayak gue antem aja bang. Oke. Nah satu pertanyaan lagi gue bang tentang lobang yang penyembelihan kambing. Oh iya. Itu apa sih fungsinya? Apakah emang ada syarat tertentu dari si pemilik si pabrik ini harus seperti itu, atau ini emang udah kebiasaan dari si pabrik itu ingin membagikan beberapa daging untuk ke warga-warga yang ada di sebelah-sebelah pabrik tersebut? Kalau itu gue nggak dapet jawaban dari orang dalam. Tapi sempet tanya. Sempet nanya, tapi katanya ya udahlah itu membuat syarat ya gitu doang. Kata Syarat security. Syarat aja, nah, syarat apaan pak? Ya biar nggak ada gangguan-gangguan, nggak ada gitu. Gue nggak make sense otak gue, atau gitu kan. Tapi jawabannya ya kembali lagi tadi, gue tahu jawaban itu dari Pak De gue. Apa? Kalau dari Pak De gue itu kan digali, ya kan gue nggak tahu ya itu kedalamannya berapa. Yang pasti itu nyentuh tanah intinya, menyentuh tanah yang ada di situ. Jadi kalau darahnya, gimana nih? lubangnya kan ada orang bikin lubang cuma asal lubang dong bang. Maksudnya lubang ke dalam gitu kan? Nggak dalam, ternyata kalau kata Pak Ade sih lubangnya lumayan dalam. Tapi yang lu lihat kan lu megangin tuh kaki kambing kan? Iya tapi kan gue takut bang, gini mundur bang. Maksudnya enggak longok gitu? Gelap bang. Karena Nggak disenterin? Nggak disenterin, nggak dilampuin apa-apa. Pokoknya ya kayak ini baratnya nih lampunya di sini. Tapi kita motongnya jauh bang, di ujung. Kan samar-samar cahayanya bang. Kan kalau motong gitu. kambing juga harus pakai senter. Ya kalau misalnya nggak pakai senter emang bisa ya? Udah. Kemarin mah yang gue lihat entah asal-asalan apa gimana ya. Pokoknya entah bismillah juga atau enggak ya dipotong aja. Nanti potong aja mati. Motong aja iya. Gue juga nggak tahu dia baca doa atau enggak. Security. Nah itu security yang motong itu yang saya tanya, Pak itu buat apa? Udah buat syarat doang. Cuma itu doang. Berarti nggak terbuka lah ya berarti orang-orang situ ya? Nggak ada yang mau cerita. Mungkin ditekan juga dari atas atau gimana ya dari manajemen. Ya terbukanya ya gue taunya dari Pak Ade lagi dari dia. Tapi yang punya pabrik itu orang Indonesia atau gimana? Orang Cindo. Oh Cindo. Iya. Cindo itu Cina. Indo. Oh. Ibunya Indo, bapaknya masih turunan sana. Tapi udah lama tinggal di sini di Pulau Jawa juga. Iya. Udah menetap ya jadi warga Indonesia jatuhnya. Iya, udah jadi konglom gitu kan. Salah satu. Oke nih Bang Tito. Nggak nyangka juga sih maksudnya ada ya orang yang tega seperti itu ya. Maksudnya sampai si wanita ini dikubur hidup-hidup gitu. Nggak ada hati nurani sih intinya. Ya gitu loh bang. Iya manusia ya. Mungkin kalau saya mikirnya di saat itu kayaknya mabuk kayaknya. Bisa jadi. Rata-rata kan orang begitu. Abang begitu juga nggak? Enggak juga sih bang. Enggak juga berarti iya dong ya? Iya tapi gue mabuk nggak rese bang. Kayak gitu. Iya benar-benar. Oke. Parah amat. Bang Tito, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton kisah lu pada malam kali ini? Silakan. Pesan-pesannya ya kalau kerja di tempat manapun, di perusahaan manapun ya kita bisa jaga diri. Dari cerita yang tadi kan dibilang buat yang kaum hawa ya kalau buang pembalut jangan sembarangan. Buat yang laki-laki jangan sembarangan ngomong, dijaga mulutnya juga. Etikal ya. Etika kalau di tempat baru, tempat kerja kayak gitu aja sih. Yang penting kerja baik-baik aja lah. Jangan pengen tahu tuh perusahaan gimana. Lu kerja aja, lu digaji. Iya sih intinya sih aneh-aneh ya gitu kan. Kadang ada bang kayak gitu, pengen tahu akhirnya pas udah kejadian juga bingung. Iya. Harus apa? Ada bang kayak gitu. Oke. Ada lagi? Udah cukup sih. Oh udah. Kerja yang baik gitu aja. Siap. Terima kasih lagi nih Bang Tito. Oke mungkin itu aja. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.